Dalam pasal 13 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 besaran royalti yang harus dibayarkan diatur oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN yang beranggotakan pencipta dan pemilik hak. Terkait untuk membahas lebih lanjut, kita akan langsung bertanya kepada Bang Marulam Juniasi Hutauruk yang merupakan komisioner dari LMKN. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Ya, Bang, aturan royalti ini kan sebenarnya sudah ada, bukan hal yang baru. Nah, saat ini kembali dikeluarkan peraturan pemerintah. Lalu bagaimana mekanisme pengelolaan yang tadi disebutkan di pasal 13 ini yang akan dilakukan oleh LMKN? Bedanya apa, Bang? Ya, saya klarifikasi dulu sebelumnya bahwa LMKN tidak memiliki anggota. Oke. LMKN itu adalah dibentuk oleh negara, melakukan collection royalty, menghimpunnya, hingga mendistribusikan itu kepada LMK. LMK ini adalah dia sebuah perkumpulan yang didirikan khusus untuk melakukan collection royalty, menghimpunnya juga sehingga mendistribusikan kepada pemilik hak. Siapakah pemilik hak? Pemilik hak itu adalah pencipta, produser, pelaku pertunjukan, paling tidak seperti itu. Baik, berarti jadi nantinya kalau akan ditanyakan, ya. Berarti mekanismenya nanti akan seperti apa? Jadi harus dibedakan antara collection dan juga distribusi. Collection itu sudah angka-angkanya sudah disebutkan oleh keputusan menteri sejak 2016. Tapi kewajiban royalti ini sudah sejak lama, sekitar tahun 91. Jadi ini bukan hal baru. Ini hanya meregulasi sebuah peraturan yang tersebar masuk ke dalam PP. Nanti seperti apa itu mekanisme untuk pembayaran collection-nya? Berarti nanti apakah kemudian LMKN ini akan mendistribusikan kepada mereka yang memiliki hak cipta berarti kan terhadap lagu-lagu atau koleksi yang dimainkan di 14 tempat yang disebutkan dalam PP ini? Ya, bukan nanti, sudah. Jadi ini sudah berjalan begitu, dan ini sejak LMKN sudah ada sejak tahun 2016. Ada itu. Jadi sudah didistribusikan juga. Tiap tahun didistribusikan. Sudah terjadi, tapi mekanismenya adalah royalti dari user, misalnya hotel, transportasi, atau kafe, restoran, itu masuk ke rekening LMKN. Dari LMKN itu kepada LMK. Dari LMK itu kepada pemilik hak. Jadi alurnya seperti itu. Nah, karena itu ada kewajiban juga, karena ini menampung uang banyak orang, perlu ada kewajiban audit, harus transparan. Di LMKN sendiri itu ada kewajiban untuk melakukan audit setiap tahun. Di LMK juga itu memerlukan audit juga, ada secara ketentuan ada kewajiban untuk melakukan audit. Jadi ini sangat transparan. Jadi alurnya adalah dari user ke LMKN, LMKN kepada LMK, LMK kepada pemilik hak. Itu alur yang mudah untuk dipahami. Gitu. Nah, kalau selama ini penerapannya kan sudah dilakukan tadi, tantangan yang dihadapi dan kesulitannya apa saja sih? Kesulitannya adalah di pencatatan. Pertama gini, pemahaman dulu dari user pengguna lagu untuk bisnis. Jadi ini saya tegaskan karena banyak simpang siur bahwa ini tentang cover dan sebagainya. Bukan. Ini adalah royalti khusus untuk yang pemutaran lagu di tempat umum. Tadi ya. Pengusaha-pengusahanya yang punya kewajiban itu. Karena ini ada nilai ekonomisnya. Ada komersial di situ. Jadi sebuah lagu diputar di tempat umum, misalnya di restoran, itu menimbulkan added value. Memang restorannya tidak menjual CD, tidak. Tapi ada added value sebuah restoran ketika ada menambah kenyamanan dalam di restoran itu. Itulah ada added value. Di hotel juga seperti itu. Musik di sini bukan hanya live, tapi semua bunyi-bunyian yang ada di lounge, di restoran, di kafe, itu termasuk semuanya. Jadi sekali lagi, uang itu masuk, kewajiban itu muncul otomatis ketika menggunakan lagu di tempat umum untuk bisnis. Kalau
tidak ada penggunaan lagu untuk bisnis, tentu tidak ada kewajiban untuk membayar royalti. Oke, sejauh ini berarti evaluasinya yang tadi disampaikan ya, kesulitannya adalah masalah pendataan begitu? Oke, tadi itu pemahaman dari pengusaha untuk mengerti bahwa kewajiban bayar royalti di public performance ini itu adalah membutuhkan itikat baik dari pengusaha untuk mendukung ekosistem dunia kreatif. Ini ada itikat. Kenapa saya sebut itikat baik? Karena contoh ini self assessment, Mbak Mevri. Self assessment. Ketika ada ukuran di dalam Menteri menyatakan menghitung royalti di hotel adalah menghitung kamar, jumlah kamar, maka itu kita serahkan kepada hotel untuk menghitungnya berapa kamar yang kira-kira dipergunakan dibisniskan di dalam usaha hotel itu. Jadi ini self assessment. Karena itu butuh itikat baik dari si pengusaha untuk mendukung dunia kreatif ini. Kalau kita hitung, itu sebenarnya kecil sekali gitu. Jadi ini untuk meluruskan bahwa tidak membuat bisnis itu menjadi rugi. Hanya memang perlu budgeting yang jelas dalam bisnis ke depan gitu. Itu untuk collection. Kesulitannya di situ bahwa banyak sekali user musik ini itu belum memahami, belum tersosialisasi dengan baik, belum teredukasi, dan seringkali salah paham. Kemudian ketika baginya, ini yang jadi masalah. Data tentang si pencipta, produser, dan pelaku pertunjukan ini belum detail. Satu, permasalahannya belum detail. Ketika membaginya nanti, itu kan perlu detail. Salah satu contoh misalnya sebuah lagu, penciptanya bisa jadi bukan satu, tapi tiga. Tiga ini, si A berapa persen, B berapa persen dalam ciptaan itu, si C berapa persen. Ini tidak terdata dengan baik. Nah, jadi hal-hal itulah yang kemudian harus kita benahi bersama untuk bisa kemudian benar-benar menerapkan PP ini ya Bang ya? Iya, jadi itu di dalam PP ini disebutkan mengenai pusat data musik. Itu pentingnya, sehingga apakah belum ada data-data itu? Sudah, saya katakan itu sudah ada, tapi tersebar di berbagai pihak. Di penerbit musik, di penciptanya sendiri, di produser. Nah, dengan PP ini, itu centralized semuanya di pemerintah. Semua datanya ada di situ. Baik, terima kasih banyak atas informasi dan juga klarifikasi sejumlah hal yang mungkin ramai juga nih Bang dipertanyakan. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Marulam sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Terima kasih.